Artinya kita harus isi hari-hari kita saat ini dengan banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah yang sudah memberikan suasana yang tenang seperti ini, yang tadinya menakutkan, mengkhawatirkan, sekarang sudah baik. Maka sudah pantas ibu kalau kita banyak ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita ucapkan sama-sama kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malam hari ini kita bersyukur bahwa pandemi COVID-19 posisinya sudah mulai melandai, sudah mulai menurun. Itu berita yang saya dapat. Mudah-mudahan kondisi ini terus semakin membaik. Amin. Terus semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetapi saya pesan kepada para santri sekalian untuk jangan lalai, jangan terlena, jangan lupa. Ya, tetap biasakan menjaga protokol kesehatan. Ini tradisi baru kita, tradisi hidup baru kita. Pakai masker diteruskan, ya, dimanapun kalian berada. Ngobrol di warung, ngopi, pakai masker. Tapi kalau lagi ngopi, buka maskernya, ya, jangan lupa. Bapak Ibu para hadirin sekalian, salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan para santri sekalian, saya ambil contoh Pak Yoso saja. Kalau Pak Yoso dikasih uang 1 juta sama Zaki, Pak Yoso ini ngucapin terima kasihnya, menyebut namanya Zaki apa menyebut namanya Pak Eko? Nyebut namanya Zaki. Kenapa? Karena Zaki udah ngasih duit, berapapun dikasihnya. Kalau kita menerima sesuatu dari orang lain, kita patut berterima kasih. Maka sebagai tanda ucapan terima kasih kita selalu mengenang namanya dan menyebut namanya. Betul tidak? Nggak mungkin Pak Yoso dikasih uang oleh Zaki, ngucap terima kasihnya kepada saya. Ngeri itu. Saya nggak mau berteman lagi sama Pak Yoso, ya. Dan hari ini, ibu sekalian, hari ini kita diberikan suasana yang semakin kondusif. Kita diberikan suasana yang semakin membaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya kita merasa takut, merasa khawatir. Jangankan berkumpul seperti ini, keluar rumah aja kita takut, merinding bang keluar rumah itu. Karena kita dihantui oleh pandemi COVID-19. Lah sekarang kita dikasih suasana yang semakin baik oleh Allah, dikasih situasi yang semakin membaik oleh Allah, sehingga kita merasa tenang. Lalu kalau sudah begini, kita berterima kasihnya kepada siapa? Allah. Berterima kasih kepada siapa? Allah. Berterima kasih kepada Allah. Maka tanda seseorang berterima kasih kepada orang yang memberikan, dia akan menyebut namanya. Jadi untuk menikmati suasana tenang seperti ini, Bang, ya, cuma satu yang kita lakukan: bersyukur dan selalu mengingat Allah.
Mengingat dalam bahasa Arab zikir. Artinya apa? Artinya kita harus isi hari-hari kita saat ini dengan banyak berzikir kepada Allah. Mengingat Allah yang sudah memberikan suasana yang tenang seperti ini. Yang tadinya menakutkan, mengkhawatirkan, sekarang sudah baik. Maka sudah pantas ibu kalau kita banyak ingat Allah. Ini pelajaran yang dapat kita petik. Sebelum adanya pandemi kita malas zikir kepada Allah, malas nyebut Allah. Sekarang udah saatnya kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jangan sampai nanti Allah berikan wabah yang lebih parah dari ini. Maka wajar para santri sekalian kalau malam Jumat kita ngumpul, Bu. Kenapa kok malam Jumat, Pak Ustadz? Karena hari biasa kita sibuk. Ibu mau ngumpul tiap malam Bang di sini, kan tidak mungkin Abang juga kerja. Maka siapkan waktu dalam 1 minggu itu 1 hari. Ya udah malam Jumat kita sepakati kumpul. Untuk apa? Untuk kita zikir kepada Allah. Ingat Allah, Pak, Bu. Jangan sampai lagi ya Allah, nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan wabah yang lebih parah dari COVID-19. Amin ya Rabbal alamin. Dan perlu ibu ketahui, zikir ini ibadah yang istimewa. Mengingat Allah itu suatu ibadah yang istimewa. Kalau kita diperintah sholat, Bang, kita cuma diminta oleh Allah aqimis sholat, dirikan sholat. Nggak ada perintah perbanyak sholat. Puasa juga begitu. Kutiba alaikumussyam, telah aku wajibkan puasa. Nggak ada diminta oleh Allah untuk memperbanyak puasa. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tidak ada diminta oleh Allah untuk memperbanyak zakat, karena zakat sudah ada ukurannya. Haji pun begitu. Tapi zikir beda dengan sholat, zikir beda dengan puasa. Zikir kita diminta oleh Allah untuk memperbanyak. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkurullaha katsira. Dan zikirlah kalian kepada Allah yang banyak. Dan sebut, ingat nama Allah yang banyak. Untuk apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu yang hadir di sini yang banyak menyebut nama Allah, yang banyak zikir menyebut nama Allah, akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan apa? Keberuntungan. Dan situasi pandemi Covid yang melanda ini, Bang, ini suatu keberuntungan buat kita. Maka jaga dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Pak Yoso, dan para santri sekalian, mari kita mulai. Malam Jumat ini kita biasakan untuk berzikir kepada Allah. Perintahnya diperbanyak, berarti perintahnya apa? Setiap waktu kita harus zikir kepada Allah. Tapi karena kesibukan dan suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita selalu berkumpul, ya udahlah kita sepakati malam Jumat ya Pak Yoso kita ngumpul di sini Ibu ya. Kita zikir kepada Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, la'allakum tuflihun. Allah akan memberikan keberuntungan kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ayo, masih ingat gak santri? Yang kelas Abu Bakar Siddiq. Untuk apa? Ibadah. Bu, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk berlomba cari kekayaan, bukan berlomba untuk cari popularitas, dan bukan berlomba untuk dipuji orang.
Tetapi kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah kepada Allah. Mana dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jelas sekali. Nah, untuk melengkapi ibadah ini kita perlu ilmu. Dan kalau kita udah tahu hidup kita untuk ibadah, maka jalan satu-satunya Bu adalah memperbanyak ilmu supaya ibadahnya ini benar. Ibu udah tahu sekarang banyak guru-guru kita diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, Pak. Belum lama Kiai Haji Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, putra dari Kiai Haji Nur Ali, sudah wafat. Dan banyak lagi kiai-kiai yang lain sudah wafat. Nanti yang tertinggal orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, mimpin masyarakat, mimpin masjid, mimpin umat. Mereka nggak ngaji, tapi jadi pemimpin. Ini bahaya, dan ini tanda-tanda kiamat. Min asyratis sa'ah, sebagian dari tanda-tanda kiamat. Ilmu diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Maka kita jaga dari sekarang, ayo. Karena kita diperintah oleh Allah untuk ibadah hidup kita ini, maka lengkapi ibadah kita dengan ilmu. Yang terakhir, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau berpesan kepada kita, man abadallahu bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Man abadallahu bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, sholat rajin ke masjid tapi tidak didasari ilmu karena nggak ngaji, puasa rajin tapi tidak didasari ilmu karena nggak mau ngaji. Pak Yoso, kan kita menyangka ngaji itu kalau sudah nikah selesai, kalau sudah kerja selesai. Sampai kapan kita selesai ngaji? Sampai kapan? Sampai kita mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu minal mahdi, dari kita diayun, Bang, dari kita lahir, Bang. Sampai kapan? Ilal lahad, sampai kita masuk liang lahat alias mati. Ibu masih hidup, maka ibu punya kewajiban untuk ngaji. Nanti hasil ngajinya diaplikasikan ke ibadah kita, bawa ke masjid, bawa untuk ibadah berjamaah dengan keluarga, bawa untuk ibadah-ibadah yang lain. Kembali lagi pesan Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang ibadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu karena nggak mau ngaji, karena mayufsidu aksara mimma yuslih, maka keburukannya yang dia dapat lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, ini makanya Nabi ya mengatakan wajibnya kita ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita, untuk senantiasa kita berusaha melengkapi ibadah kita dengan ilmu, yaitu yang kita dapat dari ngaji. Al-Fatihah.